Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 24 kandidat pria. Dan inilah dia, 24 kandidat wanita. Oke, kita langsung kocok saja fishball-nya untuk kandidat pria. Oke. Kita kocok ya. Oke. Oke. Nih, wah. Nomor 13, cowok. Oke. Thank you. Akhirnya. Malam Mas ya. Malam, ya. Oke. Ini kelihatannya udah di atas 30 tahun umurnya nih ya? Iya. Tapi tetap jiwa muda Mas Oh, ya. tapi duda apa single nih? Single. Belum pernah nikah? Belum. Oke, nama siapa? Nama saya Sultan. Sultan? Ya. Wah, Sultan ya. Sultan. Pria gagah dan tampan ini mencari pasangan yang sayang dengan ibu tirinya. Akankah Sultan bisa mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriterianya di garis tangan? Oke, Sultan. Ya. Kerjaannya apa? Saya usaha Mas, wirausaha sendiri, buka usaha sendiri, kebetulan kami ada karyawan juga. Oke, Sultan mau cewek yang gimana nih? Sebelum itu saya izin ya Mas ya. Oh, kemana? Mau izin, bentar, ini orang yang spesial akan hadir di sini. Ah, gimana maksudnya? Orang yang saya agung-agungkan. Ah. Sebentar Mas, Oke. kita waktunya. Saya jadi penasaran nih. Orang diagung-agungkan, agung apa gimana namanya? Dia ngapain sih? Coba penasaran gue. Loh, kampret merah. Apaan sih orang? Stres apa gimana sih? Ribet amat pakai karpet-karpetan. Siapa yang mau datang sih pakai red carpet gini? Artis. Ini orang yang penting dalam hidup saya Mas Uya. Orang yang saya sayang. Ya udah buruan siapa? Saya penasaran nih. Tunggu. Disuruh nunggu lagi gue. Ayo Mas. Siapa sih? Nah. Ada Ratu Elizabeth. Oh, pakai mahkota loh. Pakai crown. Apa nih? Lempar gini sih. Kamu ngapain lempar? Kurang ajar banget sih. Bisa sopan nggak sama orang tua? Gak mau sopan Ini orang tua. Biarin. Ibu lu. Gila kau. Siapa ini? Nggak sopan nih Mas. Wah, stop. Nanti kena baju gua kena lagi. Aduh. Taruh tomatnya, taruh tomatnya. Basah nih, kotor nih. Ini siapa sih? Saya ikut campur ya. Kamu siapa? Sini. Tahu kurang ajar banget. Enak aja, kotor studio saya. Dia Mas, dia. Tapi jangan lempar dalam studio dong. Dia sudah nikah sama bapak saya. Hah? Jaga ucapanmu ya. Heh, ibumu nggak tahu malu. Jangan pernah ajar kau ya. Oke, ini maaf. Ini ibu kamu. Ajar, Mas. Ini ibu kamu. Ini ibu saya. Kamu marah-marah gara-gara nikah sama bapak kamu. Iya. Ya udah kalau bapak kamu udah masih. Tapi Mas, ibu saya barusan meninggal. Baru 40 hari. Oh, alah. Kuburannya masih basah. Oke. Sebenarnya siapa sih Mas? Ya nggak tahu, itu katanya anaknya suaminya ibu kamu. Ibu kenal sama dia? Iya kenal. Kenal. Ya udah dalam. Bersihin dulu Ajar tangannya. kamu ya. Kurang ajar. Wes. Saya capek semuanya. Datang bikin malu. Oke. Udah jangan lempar-lempar lagi. Bikin malu tau gak? Bikin malu. Biar di sini. Ini tempat umum. Tempat umum. Ngapain orang-orang di sini? Nggak usah ikut campur. Cewek baju hijau stabilo. Ajar apa Bu? Kalau masih lempar-lempar keluar kamu. Oke, baik. Suruh keluar aja Mas. Baik apa? Kamu keluar. Suruh keluar Mas. Ya udah jangan lempar tomat. Ya. Bikin malu aja. Kamu bikin malu. Taruh, tomatnya taruh. Enak malu sama orang. Oke, gini aja deh. Ya. Kamu nggak terima kalau ibunya Sultan ini nikah sama bapak kamu.
Ya udah kan bapak kamu juga udah gede. Tapi Mas, kuburan ibu saya masih 40 hari. Ya tanya Bapak. Iya, sudah begini sama bapak saya. Bapaknya yang mau. Tanya bapak lu Pakai sana. telet dia, Mas. Barangan kalau ngomong ya. Kayak nggak pernah tahu aja. Oke, sekarang gini aja, ya. Sekarang Ibu Ratu kenapa? Coba tahu nggak, maksudnya yang kamu nikahin ini baru meninggal istrinya gitu? Kalau soal minum saya gatal ya. Bapak kamu Emang yang lo gatal. kegatelan. Bapak lu yang gatal. Tanya sendiri. Oke, Mian dan Arbi, help me please. Bapak lu yang gatelan. Tanya. Dia yang suka sama gue. Lo main pelet apaan? Udah, Mian, Arbi. Ini ada ibu-ibu yang dilabrak sama seorang anak yang katanya ibu ini nikah sama bapaknya dia, yang dimana ibunya dia baru meninggal 40 hari katanya. Ajar lu. Belajar soal. Keluar lu. Malu. Silakan Mian. Udah. Mas Uya, Ya. Mian lihat. Sebentar, saya mau nanya nama kamu siapa sih? Saya. Kurang ajar. Vini. Vini. Ini ibu siapa? Bu Ratu. Ibu Ratu. Oh, pantesan pakai crown. Cowok mana yang gak tertarik dengan body Ibu Ratu ini? Dan Mian, stop. Mian lihat di sini, Ibu Ratu dan ayahnya Vini ini rumahnya berdekatan, bahkan tetanggaan. Wah, oh tetangga nih, cinta Iya. antar tetangga. Dan ayahnya Vini ini suka dengan Ibu Ratu. Iya kan? Bener Benar kan? berarti. Bapak lo tuh yang suka sama gue. Pasti diguna-guna. Nuduh-nuduh sembarangan lagi. Jangan salah, Lah, kenapa? kamu sebenarnya juga mengincar Sultan sejak lama. Wah. Pantesan. Jadi Mian, Saya. intinya dia marah-marah gara-gara bapaknya kamu, Iya, bukan? betul. Makanya kamu marah-marah karena ingin memiliki Sultan kan? Wah. Dia nyanda. Ternyata ada batu di balik udang. Ya, saya nggak sudi punya mantu Saya kayak juga kamu. nggak sudi punya ibu tiri kayak kamu. Kurang ajar kamu. Kurang ajar kau. Oke. Kamu dari tadi tuh kayak ada monster di dalam diri kamu ya? Iya emang Iya, mas. Mas. Iya. Mas tuh. Ih, Karena kuburan ibu sir aja. 40 hari. Ya udah coba direlaksasi aja Bi ini. Kan tadi kata si Mian katanya kan dia justru ada hati ingin memiliki Sultan sejak lama. Amit ya, nggak punya mantu. Coba direlaksasi, kursi chair. Kursi. Harusnya kan apa ya, seorang anak harusnya senang bapaknya udah ada yang menemani, ya kan? Di hari tuanya, ya kan? Ikut bahagia, dia malah nggak senang. Si aneh mas. Bawa tomatnya itu. Apa emang alasan kuburan belum 40 hari itu yang jadi alasan dia? Apain tomat dibawa-bawa? Suruh bawa, Mas. Oke, maaf. Sayang. Ya maaf. Asal di jus. Ih, anak aneh. Oke, sekarang ambil tomatnya satu. Nah, oke. Sekarang fokus ke tomatnya. Nanti pada hitungan ketiga, remes tomatnya sampai seperti di jus, oke? Pada hitungan ketiga, 1, 2, dan 3, oke? Semakin kamu meremas tomat tersebut, rasakan diri kamu semakin rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang, membuat diri kamu masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan rasakan kembali, apapun yang terjadi dalam tangan kamu, itu menjalar ke seluruh tubuh kamu. Menjadi lebih tenang dan nyaman dari sebelumnya. Dan nanti pada hitungan ketiga, nanti siapapun yang bertanya sama kamu, akses segala informasi ataupun kejadian di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Oke, Vini, tadi kamu datang ke sini maksudnya apa? Saya kesal Mas Uya. Salah kenapa? Bapak saya nikah diam-diam sama Ibu Ratu. Terus? Sampai akhirnya saya baru tahu kemarin. Karena saya ngerasa nggak pantas Bapak nikah sama tetangga. Dan almarhum ibu juga belum 40 hari meninggal. Oke. Pertanyaannya, selain kamu nggak terima bapak kamu nikah diam-diam, yang kamu rasain apa lagi sebetulnya apa gitu? Saya sebenarnya suka sama Sultan. Oke. Terus? Dan ingin menikah dengan Sultan Mas Uya. Terus, oke. Kenapa? Saya sudah sering banget mimpi Sultan naik kuda dan melamar saya. Oke. Makanya saya percaya kalau Sultan bakal jadi jodoh saya Mas Uya. Oke, terus hubungannya apa sama ayah kamu nikah sama Bu Ratu tuh apa? Ya ada dong Mas. Kan nggak mungkin lah. Ah. Masa bapak saya nikah sama ibunya, terus saya nikah sama anaknya. Harusnya kan saya aja.
Lagian juga Bu Ratu nggak pantas sama bapak saya, Mas Uya. Kenapa? Saya suka lihat Bu Ratu pergi sama laki-laki lain. Wah. Kayak bohong. Terus kamu udah pernah belum bilang sama Sultan kalau kamu suka sama Sultan? Saya, Mas Uya, jadi pemuja diam-diam dia, Mas. Oh, secret admirer. Oke. Iya, Mas. Kenapa? Karena kita tetanggaan, jadi bisa liatin Sultan dari jendela kalau dia lagi cuci mobil. Oke, ya. Emang bener bapak kamu diguna-guna? Saya cuma fitnah aja, Mas. Sebenarnya saya mau niat guna-guna si Sultan. Wah, jadi kamu lihat guna-guna Sultan? Nih, saya bawa dari dukun yang baru aja saya mau tanam di depan rumahnya, Mas. Apa tuh? Kamu bawa dari dukun yang mau tanam depan rumah? Wah, ada rencana nggak bener nih. Bi, sadarin deh si Vini. Iya, Mas. Oke, Vini. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali Sampai semula. 1, 2, dan 3. Dasar. Pengajar. Berdiri. Dasar anak kecil jahat. Kamu tuh ternyata ya. Kamu emang guna-guna anak saya. Saya nggak sudi, tahu nggak? Saya nggak sudi jalan tuh kayak kamu. Mending Mbak pergi dari sini. Pergi sekarang. Ibu mah itu. Ternyata kamu suka sama dia. Saya nggak sudi ya. Saya juga kesudi, Bapak nikah sama kamu. Kayak bapak kamu yang suka sama saya. Oke, Mian. Coba. Mian ngelihat Ibu Ratu nih kayaknya sampai matanya menyeringsing begitu. Kenapa? Ada sesuatu hal yang salah, Kak Mian? Boleh saya minta peralatan saya? Mian Tools. Terus. Tipu-tipu. Oke. Ibu, ke depan sekarang. Kotor lagi. Diri aja ya. Mas, mau diapain ibu saya, Mas? Apa? Mau diapain ibu saya? Udah kamu lihat aja. Mas Uya, Oh iya, Mian. ini adalah air suci. Air suci, holy water. Iya, betul. Yang telah disatukan dengan daun kelor. Oh, with Kelor's leaves. Iya. Dan sekarang, Mian butuh rambut ibu. Hair, mother hair. Saya akan potong sedikit rambutnya. Oke, you will cut the hair. Barangan lo ngomong. Ini adalah rambut. Oke. Rambut apa tuh, Mian? Rambut ini menyimpan sebuah energi. Apa yang akan terjadi nantinya bisa kita lihat. Apa reaksi, Mian? Dari rambut ke daun kelor, terkena holy water. Hah, pasti pakai guna-guna. Ya, sembarangan lo ngomong. Lo yang mau guna-guna anak gue kan? Hahaha. Lihat apa yang terjadi. Loh. Kok rambut Ibu Ratu ngeluarin terkena air suci jadi darah? Darahnya. Lihat apa yang muncul di dalam rambut ibu. Ya, Mian, apa sih artinya, Mian? Darah. Rambut ini dia menarik perhatian bapaknya Vini. Dia sering mengetuk pintu. Lihat jarinya. Lu tuh makin banyak darahnya, Mi. Loh. Nih. Reaksi yang terjadi dengan kukunya warnanya itu sama. Dan berbuah. Saya bingung. Saya lebih Gimana, nggak percaya. Sultan? Lu sok tahu, Mas. Woi! Kalau nggak, Gua nggak percaya sama lu. lalu ini apa yang terjadi? Itu apa? Bullshit. Itu lihat. Nggak mungkin, Dia disemprot. Saya nggak percaya ginian, Mas. Saya nggak percaya. Musrik percaya sama lu. Kamu fitnah sih. Kalau Yaudah. nggak percaya, Kalau memang kamu nggak percaya, kita buktiin aja udah. Ibu kamu direlaksasi. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, boleh. Silakan. Silakan.
Saya yakin sorry, ibu Mian, saya ya. orang baik. Wah, kamu benar keterlaluan nih. Arbi, relaksasi. Kasihan Mian tuh. Sampai kena daun kelor. Bu Ratu. Lu diam. Lu nggak ada masalah di sini. Lu diam. Guna-guna. Ngomong lu. Tomat lo tuh, tomat lo tuh. Oke, Bu Ratu sekarang fokus ke depan dulu. Oke, apapun yang Ibu Ratu rasakan sekarang ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, fokuskan pada jam tersebut dan niatkan kembali apapun yang Ibu rasakan masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan biarkan kondisi relaksasi tersebut menjalar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ketika saya hitung 1 sampai 3, akses kembali pengalaman ataupun kejadian di masa lalu dalam kehidupan Ibu Ratu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apa benar ibu sudah menikah dengan bapaknya Vini? Bener, Mas. Kenapa? Karena saya kasihan. Kasihan? Iya, Kasihan sama siapa? sama bapaknya Vini. Kenapa tuh? Sejak istrinya meninggal, dia seperti orang yang sangat kehilangan. Aha. Akhirnya saya sebagai tetangga ya menjadi pendengar yang baik untuk dia. Oke. Lagian si Vini jadi anak juga jarang pulang, Mas. Jarang di rumah. Oke. Nggak perhatian sama keluarga. Kasian kan bapaknya, Mas. Oke, jadi bapaknya Vini ini curhat, kesepian gitu. Terus langsung ibu nikahin? Iya, Mas. Iya. Iya. Sebenarnya ini waktu yang pas nih, Mas. Karena waktu istrinya belum meninggal, kita sih nggak sebebas ini, Mas. Lah, maksudnya bebas artinya sudah ada hubungan saat lagi ibunya Vini hidup gitu? Iya, Mas. Maksudnya? Lihat Iya, kan Mas. kelakuannya. Nggak Maksudnya sebebas gimana? sekarang. Apa? Nggak sebebas sekarang, Mas. Hah? Kan sekarang mah kita udah halal. Kalau dulu karena kita tetanggaan, rumah kita diam-diam dijebol. Dikasih pintu penyambung gitu, Mas. Dari lemari ke lemari yang ada di kamar. Dari lemari kita ke lemari, masing-masing. Iya. Jadi? Iya, jadi kita bisa diam-diam, Mas. Gitu. Diem-diem apa? Ya diam-diam buat ketemu, Mas. Wah, ide yang bagus. Jadi ketok lemari itu berarti ada pintu rahasia di balik lemari gitu? Iya, Mas. Jadi maksudnya ibu selingkuh sama bapaknya Vini udah dari dulu ibunya masih hidup? Iya, Mas. Bisa dibilang gitu sih, Mas. Doyan Mas. Waduh, oke. Bisa dan benar yang Mian baca itu benar adalah satu kenyataan. Malu loh. Marah-marah nggak jelas, kesopan. Tuh. Faktanya nih, lihat. Oke, Bu Ratu, sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan... Bu, saya kecewa sama ibu. Orang yang saya sayangi, orang saya junjung-junjung di depan orang lain. Kenapa ibu ngelakuin seperti itu, Bu? Kecewa saya, Bu. Mas, ini kenapa, Mas? Ya ibu tanya sama diri ibu sendiri lah. Iya. Saya emang ngomong apa sih, Mas? Pokoknya saya kecewa. Saya kecewa sama ibu. Bapak gue udah nikah sama lo sebelum ibu gue meninggal. Tega ya lo? Tanya bapak lo. Bapak lo yang tergila-gila sama gue. Pakai guna-guna lo. Sorry, jangan sembarang ngomong. Bapak lo suka sama gue, gak gue catin. Karena gue catin. Dijebol. Tanya Perempuan apaan lo? Tanya bapak lo. Perempuan Jangan kurang apaan ajar lo? ya sama orang tua ya. Kamu keluar. Keluar kamu. Gak mau. Kamu yang keluar. Gak mau. Keluar. Kamu udah bikin malu di sini. Kalian keluar dua-duanya. Kamu udah bikin malu. Keluar dua-duanya. Gue gak ikat. Keluar. Gimana Sultan, apa yang kamu rasa apa? Saya kecewa, Mas. Apa? Saya kecewa, Mas. Saya shock sekali. Oke, gini apa Sultan mau duduk dulu, kita bisa pilih yang lain apa gimana? Apa mau lanjutin cari jodoh ini? Ini keputusan lo sih. Saya masih belum bisa berpikir, Mas. Ya udah gimana, mau lanjut? Dada saya sesek, Mas. Apa? Dada saya sesek, Mas. Dada kamu sesak? Ya. Coba kita bantu dulu, sugesti dulu kali, Bi, sugesti. Yuk, pasti mungkin dia sangat kecewa sama orang yang dia agung-agungkan, dia bangga-bangga kan, ternyata begitu ya. Oke, mungkin Sultan silakan duduk. Sultan. Oke, silakan, Bi. Oke, Sultan. Oke, sekarang apapun yang kamu rasakan, sekarang boleh pegang bagian dadanya. Nah, oke. Sekarang rasakan
di area yang kamu sentuh. Oke, apapun yang kamu rasakan tentang masa lalu kamu ataupun masalah kamu, oke, ikhlaskan apapun yang terjadi, munculkan rasa nyaman ataupun rasa bahagia yang kamu munculkan. Sementara kamu bisa menghilangkan rasa sakit hati yang kamu rasakan sekarang. Mulai sekarang dan seterusnya apapun yang terjadi, oke, tatap masa depan dan biarkan masa kini ataupun masa lalu yang kamu rasakan kamu buang jauh-jauh. Dan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas kamu, biarkan masalah tersebut sedikit demi sedikit kamu hempaskan ataupun kamu lepaskan. Biarkan itu terjadi dan biarkan kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan kamu bisa berdamai dengan apapun yang terjadi di depan nanti ataupun di masa depan kamu. Mulai sekarang dan seterusnya ketika saya hitung 1 sampai 3, biarkan diri kamu menjadi pribadi yang percaya diri, lebih semangat dan menjadi lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan Sultan, are you okay? Oke, Ya, Mas. kita bisa lanjutkan? Mendingan Mas. Ya. Lanjut nih. Oke. Boleh. Oke, sini. Kita lanjut ya. Sultan, kriteria cewek yang kamu suka tuh yang kayak gimana sih? Ya, simpel sih Mas. Iya, Kalau gimana? saya baik, sayang dengan saya, Yes. terutama dengan ibu saya juga. Terutama dengan ibu kamu. Betul. Oke. Ibu kamu masih muda ya? Iya, masih cantik, muda, energik, dan Ibu Ratu tadi ibu kamu berarti ya? ibu saya. Ya meskipun dia ibu sambung Mas. Oh, ibu Sam. Iya. Oh. Saya. Tapi bagus loh. Anak sambung, anak tiri, tapi dia mencintai ibunya itu sama seperti ibu kandungnya. Harusnya dia anak yang baik nih. Iya. Betul Mas. Karena saya tidak mendapat kasih sayang dari ibu saya aslinya Mas. Oke, make sense. Oke, sekarang siapa di antara wanita-wanita ini yang suka dengan Sultan dan ingin jadi jodohnya Sultan? Siapa? Hah? Nih, tadi cewek ini nih, seingat saya nih, waktu belum ganti baju di depan sempat nyamperin saya. Mas Uya, kayaknya hari ini aku pengen dapat jodoh deh, apapun yang terjadi. Yang penting orangnya baik dan sayang orang tua. Nah ini, kenapa nggak berdiri? Emang sih saya di sini nyari jodoh. Mas Sultan juga baik. Iya, tadi kamu sempat ngomong, Mas Uya tadi tolong saya ini dapat jodoh. Saya ingat kamu tadi ngomong sama saya kan? Iya. Tapi setelah ngelihat kelakuan yang tadi ibunya, jadi saya kayak semakin takut gitu. Takut apa? Takut kayak Mas Sultan dikontrol sama orang tuanya. Buat kehidupan di depan. Oke, tapi kan, siapa tahu kan bisa berubah. Kita kan nggak tahu, ya kan? Iya. Oke, ya gimana Sultan? Kamu jangan sekali-kali menghina ibu saya ya. Ih, emang kayak gitu. Mbak, asal tahu, ibu saya hormatin, saya sayangin. Mbak, kapan taunya? Jangan ngasal Tapi ngomong ya. ibu Anda tadi udah melakukan Apa? perselingkuhan sama Nggak mungkin. tetangga. Saya lebih percaya ibu saya, nggak mungkin. Itu ibu yang saya hormatin. Iya, pakai guna-guna. Kalau paling juga sama aja kayak orang tuanya, tukang selingkuh. Lo bisa diam nggak lo? Lo tahu apa orang tuaku? Kamu tahu apa orang tuaku? Kau bisa diam nggak kau? Kalau lo tampon. Mau ngapain saya itu? Ini anak bapak. Ini anak bapak. Ini anak bapak. Iya kenapa? Jaga tuh Bapak siapa? Saya bapaknya mas. Ada sopan santunnya sama orang tua. Jangan kasar sama Bu, cewek. anak ibu gak sopan sama ibu saya. Kasar? Lu kalau mau kasar, jangan sama cewek, sama cowoknya. Atur anakmu pak. Dengerin mas, emang lu pikir bener mas? Mau mukul cewek? Ngapain? Jaga mulut. Jangan kayak banjir. Udah, oke. Gue stres di sini kalau Oke, bapak ibunya ini adalah... Kalian semua. Sultan, tunggu dulu Sultan, panggil. Panggil. Bapak ini siapa? Kita orang tuanya. Orang tua siapa? Dia. Orang tuanya. Ibu apaan sih? Mama ngapain sih kesini-sini? Kamu ngapain? Ih, kita itu kangen loh sama kamu. Mama sama bapak kangen sama kamu. Kalau kangen ngapain sibuk sama dunia masing-masing? Kamu setahun udah nggak pulang ke rumah. Kamu kemana aja selama ini? Kamu nggak ngasih kabar. Kenapa? Kenapa sayang?
Cari kamu mau mana? Mau kemana? Enggak, aku mau kemana aja itu urusan. Saya udah nggak tertarik lagi cari jodoh di sini, Mas. Hah? Saya semua. Kalian tuh, jangan banyak omong. Enggak. Mas Sultan. Mas Sultan. Oke. Ini Oke. Jangan kasar. Kamu diam dulu. Kamu tetap tanggung jawab. Kamu berdiri dulu di situ. Berdiri dulu di situ. Nggak bisa main kabur-kabur aja loh. Iya, Sultan sini, Sultan. Ya. Nah. Mama minta maaf ya. Kalau selama ini Mama sibuk. Kamu kemana aja sih selama ini? Setahun nggak pulang-pulang? Oh, gimana maksudnya Ibu lama nggak ketemu anaknya? Ibu kesini bukan bareng-bareng dia. Kamu kabur dari rumah. Iya, maksudnya. Kamu namanya siapa? Dari rumah. Nama saya Jara. Jara. Saya kabur dari rumah. Kenapa? Setahun. Gara-gara apa? Karena saya kurang kasih sayang dari mereka. Mereka sibuk sama dunianya masing-masing. Zara, jelasin. Mama itu sibuk kerja, Papa sibuk kerja itu bukan karena nggak sayang sama kamu. Mama jungkir balik cari duit dari pagi ke pagi. Ya buat kamu. Sampai perawatan dari ujung rambut sampai ujung kepala siapa sih yang beliin? Bohong Mas Uya. Ya bohong sih. Cari nafkah emang kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya. Ya iya. Jangan diungkit-ungkit. Aku juga udah capek gak kayak kalian, kehidupan kalian yang terlalu sibuk sama dunia kalian masing-masing. Sibuk kan juga demi kamu, sayang. Cara juga pengen kayak teman-teman yang lain dapat kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua mereka juga sibuk sama dunianya. Aku juga malu punya orang tua kayak kalian. Kok malu sih kamu? Gimana sih? Mau udah, Mas. Sabar, Mas. Sabar, Mas. Papa jangan belain dia terus, Pak. Dia tuh kurang ajar lama-lama. Kita ini apa-apa kan bisa buat dia. Beli apa-apa buat dia. Oke, Ibu sama Bapak sibuk cari duit. Gitu buat Zara. Hah? Gitu? Iya lah Mas Uya, kita kerja buat apa sih kalau nggak buat anak? Semuanya juga buat anak. Nah kalau kita mati juga buat anak kan? Tapi nggak semestinya dia seperti itu dong. Dia minggat langsung nggak ada kabar. Kenapa? Ngapain lagi? Apa? Enggak, Mas. Kita lihat ke belakang ngapain? Kenal? Lihat siapa sih? Gua sih. Lihat siapa sih? Kok ngeliat ke gua semua? Iya kan, gua nggak tahu deh. Kok gua bebas aja lu. Masa so tahu lu ya. Bapak nunjuk siapa sih? Kenapa emang dia? Ya udah nggak usah ngeliat kesini lah. Coba. Mian. Tadi dia sempat berdialog dengan orang-orang yang ada di belakang, tapi saya nggak tahu mana nih. Yang mana? Yang mana, Mian? Bapak juga gerak-geriknya enggak? Diam aja lah. Kenapa kamu diam? Kenapa lagi ngedekat ih? Kamu kenal kan dengan bapak itu? Nggak kenal apaan. Wah, bahaya. Jangan bohong kamu. Nggak kenal. Mas Uya. Iya, Mian. Apa, Saya Mian? Mian. Sebentar saya datang. Jadi gini Mas Uya. Gimana, Mian? Ternyata, siapa nama kamu? Rani. Jadi bapak itu sumber uang buat dia. Bapak, kamu sini. Apa yang udah kamu kasih ke dia? Aku aja, Pak. Turun. Ini cincin Iya. dari dia. Nggak usah pegang-pegang deh. Turun. Kamu turun. Emang cantik. Turun. Kuncit. Turun. Mendingan Bapak ngaku deh, Pak. Daripada dibaca gimana-gimana sama Mian, mendingan Bapak ngaku ada hubungan apa sama cewek tadi, Pak? Saya emang pacaran sama dia, sama Rani. Tapi kok Ibu nggak kaget? Ya, sebenarnya saya juga udah tahu, Mas. Tapi kalau dia minta nikah buru-buru ya, saya nggak bisa, Mas. Saya punya istri juga. Aneh nih. Rani coba. Bener kamu punya hubungan sama Bapak ini? Iya sih, sebenarnya saya punya hubungan. Dia ATM berjalan saya. Wah. Udah ngaku deh. Diam semuanya, tapi itu dulu, Mas. Apa? Tapi itu dulu, bukan sekarang, udah nggak lagi. Kenapa? Gak apa-apa sih, karena saya udah nunggu lama tapi nggak dinikah-nikahin juga sama dia. Maksud lu apa? Lu jadi Apa lu? Aja lu ya. Lu jadi pelakor. Udah, sabar, udah. Bapak lu belain dia, bukan aku. Salah. Jangan kayak gitu dong, kamu juga salah. Udah, Sarah, udah. Ya udah ngapain lagi dia marah-marah ke gua? Yang mana lah orang ada yang diganggu sama kamu? Mikir dong. Makanya cantikin dulu diri lo.
Mas Uya tolong usir dia, Mas Uya. Ya gimana? Ya tapi ya kayaknya kamu juga harus pergi dari sini kalau kamu... Tanpa diusir saya juga bakal pergi karena nggak mood lagi cari jodoh. Ini aja yang ketemu. Males. Ini cantik banget lu jadi orang. So cantik. Tuh. Ibu tadi, maaf. Ibu tadi kayaknya datar-datar aja waktu dengar suaminya selingkuh. Ibu tahu kalau dia selingkuh bagaimana sih? Iya, sebenarnya saya juga udah tahu, cuma memang kita nggak mau cerita sama... Hubungan yang aneh. Ya. Terus ibu nggak marah gitu? Ibu nggak marah? Ya, awal-awal sih marah sih, Mas. Tapi ya semua udah terjadi, ya udah. Ini pulang aja. Enggak. Zara? Jangan bikin malu ya, Pak, di sini. Aku udah malu sama tetangga. Semua tetangga pada ngomongin keluarga kita. Zara, tapi semua itu kan bisa dibicarakan baik-baik di rumah. Kita pulang yuk, sayang ya? Iya. Ayo pulang. Enggak, Ibu. Kamu kenapa sih? Kamu selalu membangkang orang tua terus. Ayo kita pulang, Zara. Ayo pulang. Ibu jangan paksa, Ibu jangan paksa, Ibu jangan paksa. Ibu jangan, Mian coba lihat. Apa yang Mian lihat dari si bapak ini? Keluarga ini keluarga yang aneh. Panas. Suaminya selingkuh, ibunya diem aja, diaminin, anaknya nggak pulang setahun, keluarga macam aja apa ini? Boleh saya minta alat saya? Luar biasa keluarga ini. Kenapa, Mian? Kenapa, Dik? Nggak apa-apa. Dik? Kondisi sekarang itu sangat rumit. Mian akan gambar kondisi keluarga mereka seperti apa sebenarnya. Ini panas banget, sumpah. Panas? Ya. Apa yang panas, Mi? Kondisi mereka itu hancur, Mas Uya. Ini gambar apa sih, Mi? Rumah? Ya. Ini adalah sebuah rumah yang mereka bangun. Tiba-tiba rumah itu terbakar. Wah. Emosi yang meledak. Dan kondisi mereka itu sudah biasa seperti ini. Kondisi rumah mereka itu bagaikan rumah yang terbakar. Mas Uya tolong. Tolong dong, api. Iya, saya juga bingung. Air. Cepetan. Apar. Apalagi Mian? Ini Mian merasakan Apa? kalau suami istri ini memang saling memberi keleluasaan dalam perselingkuhan. Jadi mau selingkuh atau apapun sudah biasa. Bahkan dengan orang lain sudah biasa. Mereka anggap santai aja. Kedepannya akan terjadi apa, Mian? Kedepannya, Zara memang harus jauh dari rumahnya. Karena Zara akan mengalami kesedihan, trauma yang sangat mendalam, dan terbakar oleh kesedihan sama seperti ini, lukisan yang terbakar. Mas, kalau ngomong yang bener ya. Apa lo? Lihat, lukisan aja sampai terbakar. Mas, kalau Mas ngomong kayak gini, Zara nggak mau pulang. Biarkan saja, biar dia jauh dari kalian. Tenang. Maksudnya saya nggak mau Sakit. pulang, Mas Uya. Iya, Bapak. Oke, kamu nggak mau pulang? Nggak mau, saya nggak mau pulang. Pulang, Zara. Nggak. Pulang. Nggak. Jangan malu punya orang tua kayak kalian. Lihat. Zara, kok kamu ngomong seperti itu sih? Saya jadi penasaran sama si Bapak nih. Coba Arbi relaksasi Bapak ini, Bi. Pak, sini Pak, duduk Pak. Arbi relaksasi, Bi. Oke, Zara tenang aja, kamu tenang. Duduk, Pak. Ya, kamu di sini Zara. aja nggak apa? Ayo. Ya. Oke, Ibu, Bapak duduk, Pak. Pak, duduk Pak. Aneh ya tadi, bisa langsung kebakar. Iya, makanya. Ini benar-benar di luar nalar manusia nih. Iya, lukisan aja terbakar. Gimana suasana hatinya Zara? Oke. Hancur. Ini mengibaratkan rumah mereka panas gitu ya. Iya. Dan akhirnya terbakar beneran ya. Seperti neraka, makanya Zara nggak mau pulang. Tuh, Zara sampai nangis lihat tuh. Oke, Pak, sekarang lihat apinya, lihat lukisan itu ada apinya. Oke. Entah kenapa ketika Bapak ngelihat api tersebut, entah kenapa, oke, rasa panas atau merasa hangat tersebut sekarang masuk ke dalam tubuh Bapak.
Oke, bayangkan kembali rasa panas tersebut membuat diri Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki semakin nyaman dan rileks. Oke, rasakan kembali kenyamanan tersebut menjalar dari seluruh tubuh Bapak dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan ketika saya hitung 1-3, apapun yang Bapak rasakan, akses segala informasi yang terjadi ataupun kejadian apapun di masa lalu dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap fokus ke depan. Oke. Apa benar Bapak selingkuh dan istri Bapak merelakan hal itu, Pak? Iyalah, Mas. Karena istri saya juga bawa selingkuhan ke rumah kok. Malah saya ngobrol bareng dan gak canggung di antara kita. Wah? Lagian Mas, istri sama selingkuhan saya akur dan saya juga akur sama selingkuhan saya. Maksudnya? Bapak akur sama selingkuhan istri Bapak juga gitu? Ya iyalah, akur. Kita bisa saling menghargai privasi kita lah. Bapak nggak mikir rasa jadi Zara nih yang lihat kelakuan Bapak sama ibunya kayak gini? Harusnya sih Zara senang-senang aja. Uang tercukupi. Dan dia bisa punya keluarga baru di rumah. Wah, ya nggak gitu juga konsepnya, Pak. Nambah keluarga baru dengan memperbolehkan kumpul kebo kayak begitu. Gimana sih? Ah, Mas. Kaku aja sih. Makanya Mas cobain kayak gini. Pasti ada sensasi yang lain kalau main perempat. Wah, jangan Mas Uya, jangan mau. Jangan ngikutin Mas Uya. Ya bener, amit-amit nih. Iya kan? Bibi, nih ngaco nih. Oke Pak, sekarang saya hitung 1-3, kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Aku malu ya Pak, punya mama kayak Papa. Kelakuannya kayak gitu. Tenang. Oke, tenang. Kamu pikir perasaan aku nggak sih gimana? Oke, sekarang gini aja deh, ya. Tapi benar tentang pernyataan Bapak tadi, Ibu. Ibu, jawab. Iya. Jujur, Ibu. Iya, Zara. Mama minta maaf. Maaf. Ibu juga sama aja kayak Bapak. Zara jijik sama Ibu sama Bapak. Zara. Oke. Coba acara relaksasi tolong nih di fire ini dibuang dulu. Aduh, asap ya. Coba Ibu duduk sini kita relaksasi, Bu. Oke, Bu. Kamu tenang, Zara. Kita akan lihat. Bu duduk sini. Apa yang terjadi? Emang harus Harus Ibu duduk ah. Bapak tadi udah, sekarang giliran. Ayo duduk, Bu. Duduk. Oke, Ibu nyender, Bu. Oke, sekarang lihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, semakin lama semakin cepat dari sebelumnya. Dan biarkan apapun yang terjadi ketika melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Niatkan untuk tetap nyaman, rileks, dan tenang dari sebelumnya. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi. Dan biarkan ketika saya hitung 1-3 kembali, akses informasi apapun yang terjadi di masa lalu ataupun di kehidupan Ibu, dan ceritakan semuanya dengan jujur dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Ibu, apa benar Ibu membawa selingkuhan Ibu ke rumah? Iya, Mas. Ya karena saya dan suami kesepian, karena Zara nggak pulang-pulang. Makanya kita iseng buat cari selingkuhan. Terus? Kalau kita punya selingkuhan masing-masing kan rumah kita jadi rame. Kita bisa hidup bersama. Wah, gila. Kenapa kalian nggak pisah aja terus hidup dengan pasangan masing-masing? Ya, soalnya kita harus bagi harta, Mas, kalau kita bercerai. Lagian kasihan kalau kami bercerai. Anak saya nanti jadi anak yang broken home. Udah cukup, Bu. Cukup. Bisa darin, Bi. Oke, Ibu, saya hitung 1-3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Kok Ibu kayak gitu? Nah kan, ibu lu selingkuh, bapak lu bejat, gak jelas. Bodoh kamu ya. Keluargamu rusak semuanya. Apa? Keluargamu, ibu lu selingkuh, bapak lu selingkuh. Diam, lu diam. Lebih bejat. Urusan lu apaan? Kenapa, Sultan? Kenapa, Sultan? Iyalah, Mas Uya. Bapak ibunya sendiri kelakuannya seperti itu. Nuduh keluarga saya, ngapain? Udahlah, Mas Uya. Saya nggak mau di sini lagi lah. Udah ngap saya. Balik ketemu. Mian.
Mian. Kenapa Mian? Apa yang Mian lihat? Sebentar Mas Uya. Dari tadi Mian lihat sesuatu nih, ada yang aneh. Apa? Lihat Ibu, gelangnya. Zara? Wah, gelangnya sama. Ya kan sama, anak ibu biasa mungkin. Iya. Gelang kita sama. Ini sepertinya ada kaitannya dengan simpanan Ibu. Hah? Simpanan apa nih? Simpanan? Iya. Ibu ini punya lelaki simpanan. Artinya gelang yang ada di tangan Zara ini ada kaitannya dengan lelaki simpanan ibu? Iya, betul. Apa? Zara mau kemana Zara? Zara! Mah, Zara! Zara! Mah, itu Zara, Mah. Hei. Zara kemana sih ya? Zara! Kenapa? Ngapain dia kesini? Kamu cerita sama aku, kamu kenapa? Zara Ini mantan aku, Ibu. Ini mantan aku. Aku mau balikan lagi sama dia. Baby, Walaupun tenang, dia yang nyuruh aku cari jodoh di sini. Tapi aku mau tinggal tetap sama Satria. Dia siapa? Satria? Satria mana? Coba lihat. Coba buka topinya. Satria! Tega kamu ya? Kamu tahu nggak ini anak saya, Satria? Oh, jadi ini selingkuhan Ibu? Dengerin Ini aku dulu. mantan aku, Ibu. Apa yang perlu didengerin? Nggak usah didengerin. Tuh lihatin. Tega banget ya kamu beliin gelang juga yang sama lagi. Tega banget kamu ya. Aku Sekarang itu kamu lebih pilih. cinta sama anak kamu. Kamu itu udah tua, ngapain aku harus cinta sama kamu? Kurang ajar kamu. Ini mantan aku, Ibu. Baby, tenang, Baby. Zara! Biar aku ngobrol. Ranjang, diam dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Jelasin apa? Udah jelas-jelas kamu. Bener-bener kamu yang akan kurang ajar kamu ya. Ibu mendingan ngalah lah sama anaknya, Bu. Nggak bisa begitu dong. Loh. Baru kemarin dia beli air 13 juta. Aku itu lebih cinta sama anak kamu daripada kamu. Kamu itu udah tua. Kalau gua udah tua ngapain lu selama ini sama gua, Terus Bapak diem aja? Baby. Sekarang gini. Kamu harus belajar sama. Apa sih, Pak? Dia sama aku, Ibu. Zara, aku bisa jelasin. Mama, udah. Ya sudah. Ma. Baby, ayah kamu. Mas, tolongin dong, Mas. Tolong, di. Oke, kita akan kocok fishball lagi ya untuk kandidat cewek kali ya. Ini gimana sih? Orang lagi syuting malah telepon-teleponan. Turun. Kan udah pada tahu aturannya nggak boleh bawa HP ke studio. Ini malah telepon-teleponan nggak jelas. Turun loh. Telepon siapa sih? Urgent banget, aku mau keluar ya. Urgent apa? Nemuin seseorang, udah nungguin dia. Penting, urgent banget. Ya udah. Ngapain ikut begini sih kalau begitu? Ayo, udah lu masuk aja. Udah masuk aja, nggak apa-apa. Dia mau keluar, suruh masuk. Masuk aja, nggak apa-apa. Ini di luar kan? Gimana sih? Udah masuk aja, lewatin pintu, nggak apa-apa. Gimana sih? Kamu mau ikut apa enggak sih? Iya apa enggak? Jangan enggak ya enggak. Iya, mau. Lu bisa ikut terus, matiin telepon sekarang. Aduh. Matiin telepon. Udah masuk aja. Ntar ya masuk ya. Ntar Mas, Masuk. ada perlu banget Mas. Ya udah masuk sini. Matiin teleponnya. Gimana sih? Orang lagi syuting lo malah telepon orang sih? Ini dia loh, ya aku telepon tadi. Ci. Iya, penting. Lu gua teleponnya susah banget sih. Hah? Lu siapanya dia? Ini Mas. Sini. Ini yang lo telepon tadi? Iya, ini dia orangnya, makanya penting. Ya susah banget. Gua telepon dari tadi. Gua di depan, dia lagi langsung makru tuh. Ya, lagian masuk aja. Harusnya lu langsung angkat dong. Ini siapa lo sih? Ini siapa lo? Gini Mas. Dan nama lu siapa? Gua Ruben. Terus apa hubungannya sama nama lu siapa? Eci. Abah Eci hubungannya apa? Sebenarnya Eci tuh mantan gua, Mas. Iya, terus? 3 bulan lalu Sini mau ngapain? Terus ini Mas, gua cuma membalikin barang-barang dia nih. Lah, Nah itu bakal... nggak ada waktu lain mesti di sini. Dia minta dibalikin, Barang-barang Mas. aku soalnya. Dia minta dibalikin terus ke gua, bawel banget. Makanya gua datang ke sini cuma balikin gini-gini doang nih. Barang dari mana? Dari kosan gue. Satu kosan. Wah, nggak bener nih. Barang lu kayak gitu doang, bawel banget. Gua balikin tuh. Makasih. Ya udah, terus? Kalau
kamu akhirnya datang ke sini. Aku kira kamu nggak bakal datang. Ci. Mas. Gua tuh udah putus sama dia 3 bulan lalu loh. Kok kamu nggak jadi kasar sih sama aku? Enggak, Cici. Kita tuh udah putus, Ci. Gua nggak enak. Emang kamu nggak kangen sama aku? Gua nggak nyaman banget. Udahlah, kita udahan. Lo harus lupain semua yang udah terjadi dan gua udah balikin. Gitu sih. Lo kan cuma mau minta ini. Gua jauh-jauh udah anterin ke sini. Jadi, udahlah. Kamu nggak kangen sama aku? Kalau nggak kayak gini, kita nggak bakal bisa ketemuan. Enggak. Pokoknya gua udah nggak ada apa-apa lagi dengan lo. Gua udah punya cewek lo. Gitu sih. Gua udah punya cewek baru. Apa sih? Kamu beda banget. Beda gimana? Emang dari dulu gua kayak gini kok. Gua udah gak ada rasa sama lo. Masih untung gue udah kasih izin cowok gue buat ketemu sama lo ya. Lo tuh cuma mantannya doang, gak tahu diri banget sih lo jadi cewek. Ci. Udah. Ini siapa lagi? Siapa lagi nih Ruben? Gini Mas. Hah? Gua setelah putus dari dia, gua langsung jadian sama dia. Kita baru putus 3 bulan terus udah dapet yang kayak gini. Emang kenapa? Lebih baik. Emang kenapa? Gua langsung dapet yang baru kan? Keren. Jangan-jangan nih cewek jadi pelampiasan doang, gue tahu. Iya, cewek sialan. Ya masih untung gue lah. Gue bersih putih gak kayak lo butik. Oh ya? Sadar. Jangan lu katain fisik ya. Lu yang bilang fisik kali. Stop. Ya. Myanmar. Mian dan Arbi. Myanmar. Lu gitu ya? Main pukul orang lo, bisa dituntut lo. Ya lo cuman apa sih? Apaan? Udah, stop. Oke. Mian, coba. Terawang Eci nih bingung. Tadi dia ikut garis tangan, tapi dia kayak masih, apa ya, sama cowok ini kayak masih nggak bisa lepas gitu loh. Eci, sebentar, saya lihat jarinya. Mas Uya? Yes? Ternyata Eci ini sangat membutuhkan kasih sayang. Kebingungan. Oh, lo cuma butuh cowok yang tajir dan bisa nemenin lo. Ya udah, nih gue punya temen, dia bos marketing manager, lo bisa hubungin dia karena dia bisa ngasih apapun buat lo. Ini kalau lo mau lagi. Sutejo. Apain sih? Industri kayu jati. Maksudnya biar apa nih? Ya biar dia bisa move on lah, ya jangan ke cowok gue mulu kali. Murahan amat. Gue bisa lebih dapetin dari cowok marketing yang lain daripada ini. Lebih baik malah. Gue tuh pakainya Ruben. Ci. Ya tapi dia tuh cowok gue. Emang gue cewek apaan? Ayo, aku mau balikan sama kamu. Ci, udah Ci. Kira dua gak ada apa lagi. Udah gak ada apa-apa lagi. Udah, stop. Lu diliatin orang-orang lo. Kita udah putus 3 bulan lalu. Itu cuma mantannya. Udah, pokoknya udah. Stop! Udah. Ya, putus. Stop! Gimana sih, Mas, stop dong. Kok jadi ribut kayak gini? Mana sih lo ngapain sih ngejar? Sini lempar segala. Gila lu ya. Orang-orang ini pada marah juga kan? Oke, udah, cukup. Aduh. Ruben. Berantem terus. Eci, apa sih kelebihan Ruben sampai lo nggak mau putus? Hah? Dia tuh baik banget, Mas. Ruben. Semenjak aku putus sama lo, hidup gue jadi berantakan. Ci. Ayo balik sama gue ya. Ruben. Ci, kita udah gak ada apa-apa lagi. Udah cukup. Gua kesini cuma balikin barang-barang lu yang tinggal di kosan gua. Jadi cukup ya. Gak usah bikin ribut-ribut. Gua malu sama orang-orang nih. Malu. Cuma lo yang bisa ngilangin kesedihan gue. Enggak. Gua udah punya cewek baru. Santi cewek baru gua. Paham? Udahlah. Sekarang lu udah cari cowok lain aja. Mas, kok gak ngerti perasaan saya sih, Mas? Udahlah, cowok sama aja. Ya udah, gini aja. Daripada ini kita semua ribut, mendingan kita tanya langsung aja ke Ruben ya. Sebenarnya kamu milih aku atau mantan kamu itu? Pilih siapa? Ayo Ruben. Gua milih Santi karena itu putusan gua. Ih, bangga lo kayak gitu, bangga. Iyalah bangga, gue kan ceweknya, lo mantannya. Udahlah, Ci, udah. Udah, Santi, lu udah dong. Gimana sih? Orang lo. Udah, stop! Cukup ya, gue ngeres sama yang lain ya. Mas. Udahlah. Udah. Gue mau balik ya.
Gue udah balikin barang-barang lo. Lu jangan telepon-telepon gue lagi. Udah. Ya? Mian. Coba Mian. Ini, jadi lo... Gue balik aja, Mas. Tunggu dulu, Mian, coba. Tunggu. Mian minta Samantha sekarang. Samantha. Ruben kenapa kayak ketakutan begitu ya? Enggak, Mas. Hah? Gue nggak takut. Gue mau balik aja lah, Mas. Enggak, jangan balik. Gue udah nikah, jangan pegang-pegang. Enggak, balik aja gue balik. Sini. Diam di sini kamu. Ruben. Titik merah di area kepala yang menandakan emosi tingkat tinggi. Hubungan yang penuh alibi dan penuh dengan tipu-tipu. Alibi dan penuh tipu-tipu. Oke, nih banyak alibi. Kita relaksasi nih, ini menarik nih, Bi. Kelihatan ini tadi yang paling kalem, paling bijaksana gitu ya. Ternyata kata Mian banyak alibi dan tipu-tipu. Ada apakah ini? Coba, kursi chair. Oke, kursi. Ini gue berapaan, Mas? Hah? Ngobrol. Ngobrol. Oke, Ruben, sini duduk. Lo dibilang penuh tipu-tipu dan alibi kata Mian. Gua tipu-tipu apa ya, Mas? Dasar pria nggak tanggung jawab. Tanggung jawab? Iya, penuh alibi kamu katanya. Alibi? Fokus dulu ke depan. Oke, sekarang kamu fokus ke jamnya. Oke, pada saat saya hitung 1 sampai 3, semakin lama kamu melihat jam tersebut, semakin nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan sekarang alirkan gelombang relaksasi yang kamu rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki dan masuk dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam. Oke. Nanti pada saat saya hitung 1 sampai 3, akses segala memori yang terjadi dalam pikiran kamu dan dalam kehidupan kamu dan kamu ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Tetap fokus ke depan. Buka matanya. Relax. Betulnya lo sama Eci tuh gimana sih? Udah berapa tahun pacaran? Saya sebenarnya pacaran sama Eci udah lama, Mas. Berapa tahun? Sekitar 4 tahun. Terus? Ya, hubungan kami baik-baik aja dan mesra. Tapi kami putus karena ada orang ketiga yang bikin saya emosi tingkat dewa. Orang ketiga? Kamu kenapa emang? Saya ngerasa habis manis Pak dibuang, Mas. Padahal kan saya selama pacaran selalu antar jemput dia kalau kerja. Jajanin dia, ajak dia nonton, pokoknya nurutin apa yang dia minta. Oke, terus orang ketiganya siapa? Ya, tapi semenjak ada cowok yang lebih tajir itu datang di antara kita, Eji milih cowok tajir itu, Mas. Oke. Padahal kan gua kurang baik apa ya sama dia. Gua setia, Mas. Oke, terus keselnya gimana lo? Gua kesel sama Eci, dia itu pinter cari alibi, Mas. Dia pindah kantor, bilang ke gua dia nggak bisa LDR, padahal dia punya cowok lain. Dia main serong. Akhirnya gua emosi. Gua selingkuh balik, Mas. Terus pacarin si Santi biar impas. Oke, terus? Dia tajir juga, Mas. Gua cuma mau duitnya doang dari Santi. Wow. Jauh kalau dibandingin sama Eci. Gak ada istimewa-istimewanya buat hati gua. Jadi lo sama Santi gak ada sayang-sayangnya? Gak ada. Gua juga udah pegang cek dari Santi. Cek? Cek dari Santi. Coba. 20 juta Ibu Santi Sriwedari. Iya. Cek apa nih maksudnya nih? Gua minta dia 20 juta itu buat modal untuk buka konveksi. Padahal sebenarnya mau gua pakai buat tabungan modal nikah gua sama Eci nanti kalau gua balikan lagi. Balikan. Jadi sebenarnya lo datang ke sini tuh bawa barang-barang Eci buat apa? Buat ala-ala aja, Mas. Maksudnya ala-ala? Cuma alibi, Mas. Sebenarnya gua bukan mau balikin ke Eci tapi pengen ngajak balikan. Gua masih sayang sama Eci, Mas. Oh jadi lo masih mau balikan, bukan balikin? Wah, sadarin. Iya, penuh alibi.
Oke, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Apa ternyata semua ini lo pakai buat ngebohongin gue? Apa sih maksud lo? Tuh cek lo disobek. Emang gue tadi ngomong apa sih? Ya, ceknya disobek. Semua janji manis yang lo kasih ternyata cuma bullshit ya? Santi? Sialan lo ya? Tadi gue ngomong apa sih, Mas? Ya lo ngomong lo cuma Santi cuma pelarian doang buat karena dia orang kaya. Oke, sekarang saya tanya Eci. Eci masih mau nggak? Ya, balikan sama Ruben. Pokoknya gue nggak mau balikan sama cowok yang suka manfaatin orang lain. Terus cuma Maksud gue gak gitu, Ci. gue suka sama cowok yang pekerja keras. Lo ini cuma bullshit kan? Emang lo cowok nggak bener emang dari awal ya? Ci kenapa? Ci kenapa? Ci, kan gue mau balikan sama lu, Ci. Gue nggak nyangka sama lo. Lo kenapa begini? Ci, gue minta maaf. Gue bener-bener mau balikan sama lu sebenarnya. Ci! Gara-gara lu nih semuanya nih. Ya lo dulu ya gue. Itu Cica udah gak ada lo. Udah lu sobek semuanya. Ya tapi semuanya juga dari duit gue kan. Lo dasar. Lo tahu kan, akibat lo serakah, lo terlalu greedy, gak dapet apa-apa. Cewek kabur, uang nggak dapat, semua nggak dapat, disobek-sobek. Udah keluar. Out. Cowok nggak bener. Nih, cewek-cewek ya. Contoh cowok nggak bener kayak gini nih. Iya, jangan. Ya. Oke, minta fishball. Nah, kita mulai ya. Gara-gara tadi. Aduh. Cewek cowok nih enaknya, cowok aja ya. Tadi kan cowok juga milih cewek. Cowok nomor 12. Berdiri. Yuk turun yuk. Di atas apa di bawah, Mas? Turun. Oh, turun. Tolong nih dibersihin dulu dong. Dibersihin dulu, minta ditarik lagi kursi chair. Nama siapa nama? Nama Diki, Mas. Apa? Nama gue Diki, Mas. Diki, pria pencari cinta yang ingin segera mengakhiri masa lajangnya. Ia mendambakan wanita yang cantik, yang penuh kasih sayang. Apakah malam ini Diki menemukannya di garis tangan? Oke Diki, suka cewek yang bagaimana Diki? Simpel aja sih, Mas. Kalau gue tuh sukanya cewek yang lidahnya panjang, Mas. Hah? Wah, lidahnya panjang. Lidahnya panjang. Kenapa? Karena menurut riset gue, lidah yang panjang itu cewek biasanya bijak, Mas. Bijak terus? Sama biasanya penuh gairah, Mas. Penuh gairah? Gairah. Ini itu riset dari mana ya? Hah? Riset Diki, Mas. Jadi Oke. Risdik, riset Diki ya. Betul. Ya udah, sekarang siapa cewek yang lidahnya panjang, suka sama Diki, silakan berdiri. Ayo, turun yang lidahnya panjang. Coba. Ayo yang lidahnya panjang. Ayo. Wah. 1. Lidahnya panjang. Wah. 2, 3. Oh. Lagi dong. Coba, pastiin lidahnya panjang ya. Panjang dong, Mas. Oke. Panjang. Oke, ya udah, turun. Oke. Diki, sini. Ya, Mas. Coba gimana caranya? Pastiin nih. Gue tuh sebenarnya simpel, Mas. Iya. Punya challenge buat buktiin mereka kalau mereka tuh cewek-cewek ini nih, lidahnya panjang. Oke, caranya? Bentar. Coba pertama dari kasih apa? Arah. Oke. Arah. Boleh lihat lidahnya dulu. Sekarang. Iya dong, harus dong. Woi. Boleh. Serem juga ya kok cewek keluar lidah gitu ya. Kalau ini kakaknya siapa? Riris. Oke. Boleh Kak Riris? Pendek. Ya, pendek. Di panjang. Kalau kakaknya yang terakhir? Lulu. Oke. Boleh Kak? Boleh. Lumayan. Lumayan. Kayak ular ya.
Tadi kan udah saya minta buat julurin lidahnya. Sekarang saya punya challenge lagi nih. Tapi saya mau minta tim buat bantuin saya. Boleh. Coba. Bentar ya, Mas. Kak. Oke. Oh ya. Siap. Ini Mas, challenge saya. Apa tuh? Saya mau tempelin ini ke hidung para cewek. Ya, cewek. Buat nanti dari coklat ini setelah saya tempelin, itu lidahnya ke hidung. Seberapa panjang mereka lidahnya bisa mencapai? Ya, bisa mencapai. Saya mulai ya, dari arah. Oke. Tahan dulu, kayak Pinocchio. Oke, sekarang kita iris. Lebih lebaran dikit nggak apa-apa? Oke. Ya. Boleh juga. Galak. Ini galak. Banyakin dikit. Yang ini yang terakhir. Wih, bentar ya. Pada galak. Pada galak. Udah, Mas. Oke, ayo kamu di sini. Atas banget ya. Oke. Setelah saya oles ini ke hidungnya masing-masing dari arah Riris sama Lulu. Bahaya. Nah, saya minta buat kalian bertiga capai buat lidahnya ke coklat yang sudah saya olesin di hidung. Oke. Ya. Lidahnya pakai hidung ya. Barengan ya. 3, 2, 1. Nggak bisa. Kok susah hidungnya banget sih? kependekan hidungnya. Ini mendingan daripada nggak ada yang bisa, saya coba taruh lebih deket aja ya. Lebih tebal. Oke, saya taruh di bagian bibir. Oke. Yang banyak ya? Boleh. Ganjel banget kak. Ganjel. Sorry, yang banyak. Sekarang udah Mas, saya tempelin di bibir. Saya mau lihat dari arah buat cobain dari lidahnya ke yang sudah saya tempelin coklatnya itu. Lidahnya ya? Iya. Sekarang? Iya dong. Sampai kan? Kalau sekarang ke Riris, silakan. Pusing. Nggak nyampe Mas. Aduh. Nah, sekarang ke Lulu, silakan. Pendek banget lidah lu. Pendek sih. Binal. Kadal. Binal banget lu muka lu. Ih, siapa lagi nih? Bu siapa sih? Nanaonan dia teh. Nanaonan. Bu. Anak saya teh meni. Ibu siapa ya? Lagi challenge. Ibu siapa? Hah? Saya mamanya Lulu. Ibu siapa? Hayati, Mas. Hayati. Iya. Lelah Hayati. Ih, lebay banget. Pulang. Cariin mak lu tuh. Kamu teh cantik. Iya, terus sampai sini. Ibu. Ibu sini, ibu. Bu. Mas ngapain sih dipanggil? Gak apa-apa. Ibu, sini Bu, gak usah takut Bu. Ya. Ibunya dia. Iya. Ibu kamu maksudnya baik loh, pengen gak mau kamu cemang-cemong. Kita nggak gitu dong Mas Uya. Ini nggak gini Mas Uya. Anak saya teh cantik. Kenapa jadi naik begini? Aduh. Ibu udah di luar aja kan, aku bilang di luar aja, ngapain masuk? Kamu kan mau cari jodoh, kenapa dikotorin gini? Ya kan ibu Bu, ini bagian dari ini Bu, permainannya. Challenge-nya begitu, bukan maksud mau jelek-jelekin anak ibu. Ya main apa ini? Kamu juga nggak boleh kasar sama ibu kamu, ya? Ya gimana nggak kasar, coba dia bikin malu aku. Yaudah sekarang gini aja deh, mau aku atau ibu aja yang keluar. Kalau kayak gini aku nggak dapet jodoh. Malu tahu, ih. Ya udah ibu keluar ya Neng ya. Ya udah cepetan. Lama. Parah banget sih. Parah sama ibu. Parah banget lu sama Kamu nggak boleh gitu sama ibu kamu. Tapi kan dia malu-maluin Mas Uya. Ya udah, sekarang Diki gimana Dik? Sebenarnya saya suka Mas sama si Lulu. Iya Mas, karena tadi saya lihat nih ya, yang paling lidahnya panjang dan paling goda tuh Lulu aja Mas. Wah. Dia nggak sampai, buktinya aja masih banyak tuh coklatnya.
Iya mas, cuman... Buta lo. Ih, sirik. Jadi ini kayaknya menarik mas. Boleh deh, Menarik, saya mau begini sama si menarik. Lulu. Jadi ibu kamu suka sama Lulu? Iya mas, saya suka sama Lulu mas. Apaan sih? Makasih. Aduh. Ayo mama kesana mama. Lulu. Dapat jodoh. Peluk tuh mak lo, peluk. Dapat jodoh. Mas Uya nunggu. Iya. Nggak boleh, Bu. Kasihan lo ibu lo. Aduh ibu. Ibu ngapain sih kayak gitu? Ibu teh seneng kamu dapat jodoh. Aduh, Mas Uya nunggu. Makasih Mas. Jangan ke saya. Saya... Ibu, ibu kenapa sih kayak gini lagi? Dibilang suruh di luar aja. Ngapain lagi ke dalam lagi, sujud-sujud segala. Kayak gini kan jadi malu akunya. Tapi ibu tadi seneng dulu. Kamu dapat jodoh di sini. Ya. Ya. Anak saya ternyata ikut di sini juga. Oh iya, Bapak siapa? Jodoh. Saya bapaknya. Bapaknya Lulu? Iya benar. Nama siapa? Pak Komar, Pak. Aduh, makasih banyak semuanya ya. Ini kalau ada yang mau manggil-manggil saya jadi bantu, boleh ya. Saya senang banget. Anak saya itu. Bapak! Aduh, Bapak turun! Bapak, turun. Apa sih kamu? Itu Bapak lo yang gila banget tuh sama Bapak lo. Keluar, Bapak. Lu malu kok nggak kayak gini, Pak? Cepetan Bapak keluar. Saya kan seneng, Nak. Kamu itu dapat jodoh di sini. Iya, tapi kan Bapak kan janjinya tadi cuma di luar sama Ibu. Sekarang kenapa dua-duaan masuk ke sini? Lulu jangan gitu sama Bapak tuh, kasihan. Udah cukup deh, Lulu malunya selama ini, tapi jangan di sini juga, Bapak. Bapak tuh badut, malu. Lulu, apa salah ibu sama Bapak tuh? Kamu teh ngambek begitu. Ibu salahnya tahu. Ibu pakai masuk ke sini. Orang tua seneng kamu teh dapat jodoh di sini ya Pak ya. Ya kalau kayak gini caranya gimana Lulu mau dapat jodoh? Udah sekarang Ibu mendingan keluar aja deh sama Bapak. Ternyata lu di sini ya, gue cariin kemana-mana. Gila lu ya. Siapa Bapak? Dia itu sewa alat-alatnya dari saya. Alat-alat sulap. Sama ini badut semuanya dari saya. Terus Bapak kenapa marah-marah? Dia nggak pernah bayar. Kata siapa nggak pernah bayar? Kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Sabar, Pak. Datang-datang emosi, Pantesan ya Pak. dihubungin teleponnya nggak aktif, malah diblokir. Kalau nggak punya duit bilang dong. Ajarin bapaknya tuh, kalau nggak punya duit jangan sok-sokan mau sewa-sewa alat punya saya. Oke, jadi Bapak bisa biasa aja. Saya atas nama Bapak saya minta maaf, tapi nggak usah kayak gini caranya. Ya lagi udah berapa bulan nggak pernah bayar, dihubungin susah, balikin semuanya. Balikin. Kalau miskin, jangan sok-sokan lu mau sewa-sewa. Miskin lu. Wah. Tuh lihat, Bapak sama Ibu ngacoin semuanya. Kacau semuanya. kenapa Pak? Ini gak milik. Bapak kenapa Pak? Gimana sih lihat Bapak lu ngasih. Apa yang Bapak rasa apa? Iya, kelakuannya. Saya sedih banget, Mas. Kenapa? Uya. Dengan anak saya yang seperti ini. Mentang-mentang pekerjaan saya seperti ini, dia tidak mengakui saya sebagai bapak. Tapi saya bingung lagi, Mas Uya. Saya mau cari kerjaan lain lagi. Alat-alat sudah diambil semua. Inilah buat tambahan nafkah saya, Mas Uya. Oke, gini. Bapak perlu berapa nanti alat-alat ini saya yang beliin deh. Saya bukan pengemis, Mas Uya. Udah sekarang Bapak sama Ibu pergi aja. Lulu mau cari jodoh di sini. Bukan mau minta kasihan semua orang. Aduh. Dulu nggak boleh gitu loh. Ini orang tua kamu, nggak ngapain sih kita masih malu? Iya. Ya? Ini sekarang kayak tadi ditagi-tagi orang kayak gitu Mas Uya. Siapa yang nggak malu? Nggak punya uang, tapi berani kayak gitu.
bapak pergi. Jangan ganggu dulu acara ini. Lulu, Gak boleh gitu, ini orang tua kamu. kan? Mau cari jodoh. Nanti juga kalau jodohnya dapet yang kaya juga ibu sama bapak juga kan yang suka. Mian. Lulu, mau kemana kamu? Sini. Diam di sini. Depan. Apa yang Mian lihat? Kenapa kamu diam? Ya terus mau ngomong apa? Apa yang Mian lihat? Samantha bilang, Lulu ini malu dengan orang tuanya. Ada perubahan status. Bahkan, kamu menyembunyikan tentang status. Menyembunyikan tentang status? Iya. Maksudnya? Apa yang disebutkan dari Lulu? Coba Arbi, kita relaksasi, Bi. Kursi. Kursi chair. Gak usah sembarangan kalau ngomong ya. Ada hal yang kamu sembunyikan. Apa? Gak sosok tahu. Oke, kita buktikan. Buktiin apaan? Oke, Lulu, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan sambil kamu fokus pada jam tersebut nih Anak saya tetap nyaman, menyembunyikan relax, apa, Pak? dan tetap nyaman. Oke. Nanti kita lihat, Ibu. Dan secara perlahan pertahankan kondisi relaksasi tersebut dan alirkan ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih tenang dan sangat nyaman sekali. Oke, nanti pada hitungan ketiga, akses informasi apapun dalam kehidupan kamu di masa lalu dan ceritakan cerita tersebut lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Status apa yang kamu sembunyikan? Saya sebenarnya udah pernah nikah, Mas. Dan sekarang status saya udah janda. Udah janda? Terus? Tapi orang tua saya nggak tahu. Oh, orang tua kamu nggak tahu? Kalau sekarang saya udah nikah lagi, tapi siri, Mas. Terus? Tapi saya cerai lagi, makanya saya malu. Terus kamu nyembunyiin dari orang tua kamu? Lagian juga nggak penting juga kalau mereka tahu, Mas. Loh, kenapa? Kamu nikah sama siapa waktu itu sampai orang tua kamu nggak tahu? Mantan suami saya itu kan bos restoran seafood. Oke, terus? Terus mantan suami saya juga kasih saya uang buat beli rumah kontrakan. Lo cerainya kenapa? Saya dicerai karena mantan suami saya itu rujuk sama istrinya. Oke. Iya, asik. Terus kamu sedih dong? Iya. Belum mau. Ya, enggak juga. Kok enggak juga? Apa-apa. Yang penting kan saya udah dapat rumah buat kontrakan, Mas. Nah, terus abis itu? Ya, akhirnya sekarang rumah itu ngasilin buat saya. Dari rumah kontrakan itu? Iya, tiap bulan ya. Terus kamu nggak kerja? Iya, enggak. Dapat uang dari kontrakan doang? Iya, Mas. Jadi ibu sama bapak kamu itu nggak tahu kalau kamu punya uang gitu? Nggak pernah tahu, Mas. Kalau saya juga sebenarnya udah punya tabungan 55 juta di bank. Ya biarin aja, Mas. Seperti itu jadi mulung, badut juga. Wah. Terus kenapa kamu marah banget dan benci banget ngeliat ibu bapak kamu tuh? Saya nggak suka aja, Mas. Orang tua saya itu miskin, melarat. Ya sekarang urus hidup masing-masing aja. Kenapa kamu tega sekali, Nak? Mama gak nyangka didik kamu dari kecil sampai gede seperti ini. Dan Bapak berjuang mencari nafkah dengan cara seperti ini. Kamu tega yang bohongi Bapak. Tega sekali. Oke. Oke, sadarin, Bi. Kamu itu anak durhaka. Udah, Pak. Sabar, Pak. Lalu, sekarang saya hitung 1 sampai 3, kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Ibu mau ngomong apa? Ibu teh kesini seneng kamu dapat jodoh sama Bapak. Biar begini juga kan orang tua kamu, ibu yang ngelahirin kamu, Lu. Asal kamu tahu aja ya, Bapak sama Ibu ini sudah membuat kejutan buat kamu. Pokoknya, saya tetap nggak mau punya orang tua seperti kalian. Kalau Lulu
dikasih pilihan, Lulu nggak mau dilahirin dari rahim ibu. Wah, nggak boleh. Bahaya. Macam apa? Bom sekali kamu, nak. Lulu nyesel. Lulu nggak mau jadi anak kalian. Pak, nggak boleh, Pak. Tampar! Tampar aja Lulu sekarang. Ayo! Pernah Bapak ngebahagiain saya? Cukup! Diam! Pernah! Diam! Semua Lulu sendiri usaha. Durhaka nggak tahu harga diri. Udah, Pak, udah. Kelakuan Bapak tuh gak ada baik-baiknya dari dulu. Kamu udah kayak ibu. Kenapa, tenang? Udah, Pak. Kelakuan kayak gini aja Bapak gak mencerminkan Bapak itu Bapak yang baik buat Lulu. Jangan gitu. Ibu terlalu lemah di depan Bapak. Ibu sayang sama Bapak. Sayang kamu, Lu. Sudah. Biarin aja. Itu anak durhaka nggak tahu diri. Asal kamu tahu, Lu. Ibu sama Bapak kesini tuh udah nyiapin hadiah buat kamu. Kalau apa, Bu? Kalau seandainya kamu dapat jodoh di sini. Di luar hadiahnya di mana? Ada, Mas. Udah saya bawa. Udah ambil. Lo keluar dari mana? Terima kasih lo sama orang tua. Urusin dulu tuh orang tua lo. Ini, Mas. Apa ini, Pak? Ini hadiah buat Lulu, buat anak saya. Kalau Lulu dapat jodoh di sini? Iya, benar. Ini memang udah lama saya persiapkan. Dan kami ngumpulkan udah lama juga biar dapat bisa beli ini, Pak. Kami ini sudah nabung setahun lebih, Mas Uya. Ya, mungkin buat Lulu ini barang biasa, tapi ini perjuangannya setahun lebih loh mereka nabung buat kamu. Bahkan ibunya apa lagi yang ibu perjuangkan? Cincin pernikahan saya sama Bapak saya jual, Mas Uya. Oke. Demi Lulu. Biaya hidup lo, mengasih kado lo buat sambil jual cincin, kerja keras. Padahal kamu juga udah punya duit sendiri. Harusnya kamu yang membiayai orang tua kamu. Kalau kado tuh apa gitu yang spesial, yang mewah? Apa gitu. misalnya? Ya apa kayak emas, handphone kayak gitu yang mahal. Apa coba kayak gini? Pita-pita segala. Emang Lulu anak TK? Hah? Apa ini? Segala dikunci. Apa? Mana muat lemari Lulu di sini? Baju-baju nggak bakal muat. Ada apa tuh? Ini loh, nak. Isinya handphone. Bapak belikan. Udah nabung setahun, nak. Waktu kamu SMA, nangis-nangis minta handphone. Waktu itu Bapak belum bisa beliin. Tapi Bapak berjanji, Bapak akan belikan. Ternyata sekarang Bapak baru bisa beliin kamu. Oh iya. Ini buat Lulu. Iya. Ini semua Ibu lakukan sama ayah kamu demi buat kamu, Lu. Ibu sayang banget sama kamu, Bapak juga. Kamu terima ya. Ya. Maafin Lulu. Sama Bapak juga kamu harus minta maaf ya, Lu ya. Tapi Lulu takut sama Bapak. Jangan takut sama Bapak, jangan takut sama Bapak. Ini kan Bapak kamu, Lu. Maafin Lulu. Sebentar. Apa ini? Beli dari mana? Seperti ada yang aneh. Wah, apa itu, Mian? Saya mencium bau aroma pencurian. Maksudnya baik, tapi caranya yang salah. Bapak jujur, Pak. Jujur. Dari mana HP ini, Pak? Itu handphone yang dapat mencuri. Ini semua demi kamu, nak. Gimana lu? Jangan marah lagi lu. Tadi kata Mian bener. Maksudnya baik tapi caranya salah. Tapi saya yakin maksudnya bukan ya caranya yang salah, tapi maksud Bapak baik. Pengen bahagiakan kamu anaknya. Lulu, sekarang berlutut di hadapan Bapak kamu. Apapun dia lakukan untuk kebaikan kamu, untuk kamu yang terbaik buat kamu. Sampai dia mencuri. Maafin
dulu, Pak. Seharusnya Bapak nggak perlu ngelakuin seperti itu. Seharusnya lu yang ngebahagiain Bapak sama Ibu. Bangun. Apa yang Bapak lakukan selama ini demi kamu, Nak? Entah dengan cara apapun. Ini semua demi kamu. Demi membahagiakan kamu dan Mama. Lulu, ambil handphone ini, peluk orang tua kamu. Sekarang sama Lulu ke tempat Bapak yang ngambil ini, biar Lulu yang bayar. Ya? Sama Ibu juga. Oh ya, lupa. Sorry bro. Gue sampai lupa ada orang di sini. Sorry, kita balik lagi nanti ya. Sama aku aja sih. Udah. Kamu balik deh. Sorry ya. Ya, oke udah, ayo. Mas, jomblo lagi. Coklatnya bawa aja dulu dah nanti. Hah? Jomblo lagi. Sudah. Mas, udah. Jomblo lagi. Nanti. Coklatnya makanin aja. Mas. Udah. Nanti jomblo lagi. Makanin aja coklat. Hah? Cemil, coklatnya cemil. Mas. Balik. Oke, maaf, tidak ada yang berjodoh hari ini. Orang tua itu pasti akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Dengan cara apapun pasti orang tua akan berpikir untuk membahagiakan anaknya. Makanya kita sebagai anak tidak boleh terlalu menuntut banyak sama orang tua. Ya udah, kalau begitu kita akan balik lagi besok. Saya Uya Kuya. Saya Mian. Besok ketemu lagi di Garis Tangan.